Jadi pada saat malam takbiran nanti hari Senin malam Selasa ya malamnya, kita tidak boleh takbiran, kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Idul Adha. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Indra Pamanukan, channel yang keren dan mantap ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat walafiat, terhindar dari segala macam penyakit ya, terhindar dari COVID-19 dan segala macam penyakit, dan rezekinya mudah-mudahan selalu lancar, mengalir deras dari berbagai sumber, dan tentunya tetap semangat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 di Indonesia sedang dilaksanakan PPKM darurat ya di Pulau Jawa dan Bali. PPKM darurat yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Dan ini masih berlangsung ya guys, 3 atau 4 hari lagi ke depan PPKM darurat ini akan selesai. Namun pada hari terakhir itu tanggal 20 itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha, hari besar umat Islam ya, hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Nah, bagaimana dalam kondisi PPKM darurat ini kegiatan seremonial Idul Adha ini yang dimulai dari semenjak berarti malam hari Senin malam Selasa ya, malam Selasa itu biasanya kan itu malam takbiran tuh ya, dilanjutkan besoknya sholat Idul Adha, sholat Id, dilanjutkan kembali dengan pemotongan hewan kurban. Nah, bagaimana dalam hari terakhir PPKM darurat ini? Saya tadi sudah mencetak surat edaran dari Bupati Subang ya. Bupati Subang. Kita bacakan saja guys. Ini berkaitan dengan peraturan yang harus dilaksanakan pada saat nanti tanggal 20 yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Subang, 15 Juli 2021. Kepada yang terhormat 1. Organisasi Perangkat Daerah OPD se-Kabupaten Subang. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang. 3. Camat se-Kabupaten Subang. 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Subang. 5. Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam se-Kabupaten Subang. 6. Masyarakat Subang di Subang. Surat edaran nomor HM.01/1766/Kesra tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, dan salat Idul Adha, serta pelaksanaan pemotongan hewan kurban tahun 2021 Masehi (1442 Hijriah) di Kabupaten Subang. Berdasarkan 2. 1. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 penetapan bencana non-alam dengan mempertimbangkan masih tingginya tingkat penularan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Subang. Saat ini berdasarkan 4 kriteria yang meliputi: A. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional.
B. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. C. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. D. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit bed occupancy ratio (BOR) untuk intensive care unit atau ICU dan ruang isolasi di atas 70%, dan E. Proporsi tes positif di atas 5%. Penyelenggaraan malam takbiran dan sholat Idul Adha tahun 2021 Masehi (1442 Hijriah) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Malam takbiran. Penyelenggaraan malam takbiran di masjid atau musola, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, ditiadakan di seluruh Kabupaten Subang. Ditiadakan, guys. Jadi pada saat malam takbiran nanti hari Senin malam Selasa ya malamnya, kita tidak boleh takbiran baik di masjid atau musola dan juga takbir keliling. Ditiadakan di seluruh Kabupaten Subang. 2. Sholat Hari Raya Idul Adha. Penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha tahun 2021 Masehi atau 1442 Hijriah di masjid, musola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya ditiadakan di seluruh Kabupaten Subang. Saya ulang. Penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha tahun 2021 Masehi atau 1442 Hijriah di masjid atau musola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya ditiadakan di seluruh Kabupaten Subang. Jadi kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Idul Adha, sholat Id ya. 3. Pemotongan hewan kurban. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah 1442 Hijriah. Berarti ini tanggal itu kan Hijriah ya, ini untuk Masehinya berarti tanggal 21, 22 dan 23 Juli 2021. Jadi yang biasanya pemotongan hewan kurban itu setelah sholat Idul Adha ya, karena sholat Idul Adhanya ditiadakan, maka dilaksanakan besoknya berturut-turut selama 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau tanggal 21, 22 dan 23 Juli 2021. Tidak seperti biasanya, karena memang sholat idnya juga ditiadakan ya, dan juga ya tadi untuk menghindari penyebaran COVID-19. B. Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH setempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH dengan penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing, dengan ketentuan pelaksanaan pemotongan hewan kurban di area yang luas
sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik serta penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan kurban. C. Untuk pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh petugas kepada tempat kediaman atau rumah tinggal warga yang berhak, dan petugas yang mendistribusikan daging kurban wajib menggunakan masker 2 rangkap, yaitu masker medis di dalam dan masker kain di luar, serta menggunakan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima. Demikian agar menjadi maklum, surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Bupati Subang ditandatangani Rohimat. Begitu guys surat edaran dari Bupati Subang. Ya, saya nggak tahu kalau di daerah kabupaten atau kota lain ya. Ini di Kabupaten Subang. Jadi kita tidak boleh melaksanakan takbiran baik di musola, di masjid, takbiran keliling itu ditiadakan. Kemudian sholat id juga, sholat hari raya Idul Adha ditiadakan. Sebetulnya kita sedikit ngenes juga ya kalau mendengar ini. Coronavirus disease 2019 ini begitu efeknya luar biasa, sampai-sampai terutama hari raya umat Islam kita banyak atau masih ditiadakan dan ditiadakan. Sebagai warga ya, saya sebagai warga, sebagai umat Islam juga merasa prihatin ya, kondisinya amat mengenaskan. Memang belakangan ini banyak yang meninggal dunia ya, entah karena COVID-19 atau bukan. Faktor cuaca juga sangat ekstrim ya, mungkin itu salah satunya berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita semua. Dan kira-kira bagaimana nanti nih pada tanggal 20 Juli pada saat lebaran haji ya, pada saat hari raya Idul Adha, apakah akan benar-benar diikuti oleh warga masyarakat atau tidak? Kita lihat saja nanti ya, mudah-mudahan. Saya sendiri tidak bisa mengatakan apa namanya. Bingung juga. Namun untuk keselamatan kita semua ya, mungkin ini Pak Bupati juga tidak sekonyong-konyong mengeluarkan surat edaran seperti ini. Pasti banyak pertimbangan dan sudah dikonsultasikan dengan ahli-ahli keagamaan, ahli medis dan sebagainya. Dengan Satgas COVID-19 juga pasti sudah dilaksanakan konsultasi, sudah dikonsultasikan, dan akhirnya membuat surat edaran seperti ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19 dan selamat dunia akhirat selamat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.